Oke, semangat pagi YouTube. Ini sebuah hard disk eksternal merek Axio. Kapasitasnya 320 GB atau menurut datanya kira-kira 320 atau 350 GB. Harddisk ini mereknya Toshiba. Untuk kapasitasnya sendiri bisa langsung dilihat di nameplate-nya. Nah, masalah di harddisk ini ada di konektor untuk datanya. Jadi kalau kita colokkan di laptop atau komputer, data di harddisk tidak bisa dibaca. Kita akan coba buka dulu cardnya dari harddisknya ini, dari piringannya. Dia memiliki slot agar bisa nanti penggantian konektornya dengan lebih leluasa kita kerjakan. Kita menggunakan penjepit PCB seperti ini agar nanti untuk pengangkatan atau pelepasan dari konektor micro USB-nya bisa dengan mudah. Jadi ini adalah alat bantu kita untuk proses penyolderan atau membuka komponen elektronik. Kita akan membuka konektornya. Untuk mempermudah pembukaan dari konektor ini, kita tambahkan lagi timah solder, khususnya pada kaki-kaki dari konektor micro USB ini. Nah, pada sisi kiri dan kanannya itu 4 kakinya terhubung semua ke ground dari rangkaian PCB ini. Untuk mempermudah penyaluran atau pembongkaran micro USB, bisa kita tambahkan flux, boleh flux cair seperti ini pada semua kaki-kaki, baik di samping kiri kanan maupun pada kaki data dan tegangan dari micro USB. Kita solder lagi agar bisa mempermudah pembongkaran micro USB atau konektor ini. Kita menggunakan penyedot timah untuk bagian timah yang cukup banyak agar bisa lebih cepat nanti pembongkarannya. Nah, untuk yang sisi sebelah ini kita juga tambahkan timah tadi dan kita sedot dengan penyedot timah. Fungsinya kita tambahkan timah tadi agar timahnya yang lama dan yang baru bisa membaur, dan untuk pembongkarannya bisa lebih mudah. Karena cukup keras, kita bantu agak dicongkil agar pembongkaran dari konektor ini bisa lebih mudah. Nah, untuk sisi yang sebelah samping kita bisa bantu dengan obeng atau nanti kita gunakan penset. Untuk penyedot timah ini kita khususkan untuk daerah timah yang cukup tebal timahnya. Nah, ini sebelah sini cukup tebal timahnya, kita bantu nanti dengan penyedot timah. Kita coba bantu dengan penset nanti untuk mencongkil micro USB atau konektor ini. Nah, untuk yang belum begitu mahir untuk membuka,
seperti kami ini masih pemula dalam bongkar-membongkar, khususnya yang halus-halus seperti ini. Kita sama-sama belajar bagaimana cara agar bisa membuka seperti konektor USB, baik micro ataupun mini USB di papan PCB. Ya, salah satunya dengan menambahkan timah lagi. Kita bantu dengan pensetnya kita agak congkil dari bawah. Kita perlu berhati-hati dalam proses bongkaran ini agar komponen-komponen SMD di sekitar dari konektor tidak ikut terbongkar, karena di samping chip controllernya ini banyak komponen SMD atau komponen yang kecil-kecil. Nah, itu kalau kita salah solder, nanti dia bisa kena juga. Oke, dengan bantuan penset, alhasil pembongkaran micro USB ini terlihat cukup alot untuk bongkarannya. Jadi kita tambahkan lagi timah pada pin atau terminal micro USB ini atau konektor micro USB, sambil kita bantu dengan penset untuk bisa dilepaskan. Bagi yang sudah mungkin berpengalaman, bongkaran micro USB ini tidak akan makan waktu yang lama. Ya, terakhir sudah bisa dilepaskan konektornya. Nah, konektor ini mungkin masih bagus, tapi kita akan coba nanti modifikasi. Yang penting data di harddisk ini bisa kita akses dari komputer atau dari laptop. Kita akan melihat untuk kondisinya sudah cukup banyak kerak-kerak akibat penyoliran tadi. Kita bisa bersihkan dengan alkohol atau saya menggunakan minyak kayu putih sambil digosok, dibersihkan. Ini adalah tampak lebih dekat, lebih besar. Jadi terminal untuk micro USB itu ada 4. Itu yang paling kanan yang kita bersihkan ini adalah untuk groundnya. Itu adalah ground, baru di sebelahnya itu adalah data positif, data negatif, dan tegangan positif 5 volt. Nah, kita bersihkan, pastikan tidak ada terhubung antara terminal ataupun jalur-jalurnya. Nah, di sini ada, kita lihat ada 4 pin pada konektornya. Oke. Kita bersihkan dulu. Iya, ini di konektornya sepertinya tidak akan kita pakai lagi. Nanti kita langsung saja kabel dari USB kita sambungkan ke papan PCB. Ini kita tidak pakai lagi. Sudah cukup mengkhawatirkan. Untuk penggantiannya juga tipe dari micro USB yang seperti ini agak jarang. Ya, biasanya untuk handphone itu dia yang lebih pipih, yang lebih tipis. Dan tipe ini kalau tidak salah tipe C. Ini cukup jarang juga. Ada juga terpakai, tapi lebih banyak yang model yang lebih tipis. Ini kita melihat ada lapisan
seperti lapisan perekat pada PCB-nya. Ini kita bersihkan dengan menggunakan pisau cutter karena dia sudah cukup keras menempel. Mungkin ini adalah lem untuk perekat micro USB ke bahan PCB agar tidak bergeser-geser. Nah, ini kita bersihkan dulu untuk memastikan di sekitar jalur ini tidak ada jalur yang putus, dan kita harus hati-hati untuk membersihkannya, jangan sampai terpotong jalur dari PCB ini, karena kalau satu jalur saja putus mungkin nanti kita kesulitan untuk mencari kemana arahnya. Kita bersihkan lagi. Kita bisa bantu dengan menggunakan sikat, dan untuk mengeringkannya kita pakai tisu agar bisa terlihat lebih bersih dan kering di sekitar micro USB yang dikerjakan. Oke, sudah cukup bersih. Untuk terminalnya sudah terlihat cukup jelas. Langkah selanjutnya nanti kita akan menyambungkan kabel langsung ke terminal pada papan PCB ini. Ini adalah tampilannya. Kita bisa melihat ada 4 kabel. Yang merah itu tegangan positif, putih data minus, yang hijau data plus, dan yang hitam adalah tegangan negatif. Tegangan yang masuk ke rangkaian ini adalah 5 volt DC. Untuk pengujiannya kita pasangkan, dan untuk pengujian telah masuk tegangan 5 volt. Ini ujung dari kabelnya sudah dipasang ke charger 5 volt, kepala charger 5 volt. Kita akan coba melihat apakah ada reaksi dari rangkaian harddisk ini, apakah lampunya sudah hidup atau belum. Kita coba colokkan ke tegangan sumber. Kita melihat lampunya. Ya, kita colokkan. Dan ya, lampu untuk powernya sudah hidup. Lampu merahnya berkedip menandakan tegangan 5 voltnya sudah masuk ke papan rangkaian. Oke, kita coba untuk ke laptop untuk melihat apakah laptop sudah bisa mengakses data di harddisk ini. Kita akan masuk nanti ke Windows Explorer. Caranya tombol window dan karakter E. Kita melihat, wah, ini cukup silau karena lampu kamera dihidupkan. Kita matikan dulu. Nah, kita lihat sudah muncul drive yang baru. Saya kabur. Oke, itu dia. Sudah bisa, ya. Berhasil, teman-teman. Jadi untuk mengakses data di harddisk yang tadinya tidak bisa, sudah berhasil, dan kita bisa memindahkan atau mengatur kembali isi dari harddisk ini. Dan kita mencoba menguji reaksi dari isi harddisk ini dengan mengakses beberapa file. Apakah lampunya pada harddisk ini bereaksi atau merespon. Kita sudah mencoba beberapa file dan tidak ada masalah untuk membuka file dalam harddisk ini. Kita coba lepaskan atau reject atau eject. Apakah lampunya akan bereaksi? Kita klik untuk icon eject harddisknya. Ini dia. Kita perhatikan lampunya. Ya, sudah berkedip dan terputus. Jadi hubungan antara harddisk ke laptop sudah terputus. Jadi demikian video singkat ini.
Silahkan like, share, subscribe, dan sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye.